seperti biasa kita sebelum belajar kita baca doa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Arin, hadir. Arya, hadir. Diva, hadir. Heli, hadir. Bima, hadir. Ayu, hadir. Ya, selesai. Sekarang terima kasih anak-anak sudah semangat untuk belajar. Kira-kira masih ingatkah materi yang kita pelajari kemarin? Kita pelajari materi tentang apa kemarin? Tentang bab amanah. Amanah adalah salah satu dari akhlakul terpuji atau akhlakul karimah. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu menghindari akhlak tercela dari kisah Sa'labah. Menghindari akhlak tercela berarti kita juga termasuk berperilaku terpuji. Harapan dari pembelajaran hari ini kita bisa melaksanakan akhlak terpuji. Kita belajar, kita tahu, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilaksanakan secara terus-menerus sehingga terbentuklah akhlak dalam pribadi kita. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan nanti setelah belajar, satu, kalian mengetahui apa arti dari kufur nikmat. Kemudian nomor dua, kalian nanti diharapkan mengetahui perilaku-perilaku yang bagaimana di dalam masyarakat, contoh-contoh kufur nikmat itu. Kemudian yang nomor tiga, kalian bisa menghindari perilaku dari kufur nikmat. Yang terakhir, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi hikmah yang berkaitan dengan kufur nikmat, hikmah yang terkandung dalam kisah Sa'labah. Ya, anak-anak seperti biasa sudah saya siapkan LKPD. Di sini nanti kelompoknya saya persilahkan untuk maju nanti ya. Sudah saya siapkan PowerPoint berupa video dilihat oleh ketua kelompoknya. Kemudian yang lainnya saya harapkan nanti membaca. Dibaca, LKPD-nya dibaca, kemudian LKS-nya dibaca. Karena nanti ada beberapa poin rumusan masalah yang harus didiskusikan di LKPD. Nah, di bagian poin paling terakhir ini ada LKPD yang harus didiskusikan. Setelah diskusi diharapkan nanti kalian masih sesuai dengan kelompoknya. Kira-kira sudah paham ya? Sudah paham. Ya, sekarang saya terangkan sebentar. Saya ingin bertanya sebelum kalian diskusi. Saya ingin bertanya, kira-kira sudah pernah membaca atau sudah pernah mengetahui tentang kisah Sa'labah? Sudah ya? Kira-kira Sa'labah itu siapa? Yang keras. Sahabat Nabi. Betul. Sa'labah adalah sahabat Nabi. Kira-kira Sa'labah itu sahabat Nabi yang bagaimana? Yang tidak. Sa'labah itu adalah sahabat Nabi yang kufur nikmat. Dulunya Sa'labah adalah sahabat Nabi yang rajin beribadah.
rajin beribadah, tetapi dia miskin. Nah, cerita singkatnya dia itu miskin. Ketika melaksanakan sholat berjamaah, Salabah itu pasti ikut. Dia itu selalu aktif. Tapi anehnya, setelah selesai sholat, Salabah itu langsung pulang. Selesai sholat, Salabah langsung pulang. Dan itu yang menjadi perhatian oleh sahabat-sahabat lain dan menjadi perhatian oleh Rasulullah. Setelah itu, kemudian bagaimana? Setelah itu Rasulullah bertanya kepada Salabah, Salabah, tolong setelah sholat jangan langsung pulang. Setelah sholat seharusnya kamu baca wirid dulu, berdoa dulu, jangan langsung pulang seperti orang munafik. Kenapa dikatakan orang munafik? Seperti seolah-olah tidak memerlukan adanya Allah. Kemudian Salabah menceritakan hal yang sebenarnya. Ya Rasulullah, maafkan saya itu hanya mempunyai satu baju yang bisa digunakan untuk sholat. Baju ini tidak apik, pelek bisa. Satu baju itu digunakan bergantian. Setelah Salabah jamaah di masjid, istrinya di rumah itu menunggu. Setelah itu, karena mereka menunggu, setelah salam, Salabah bergegas cepat-cepat pulang agar bajunya bisa digunakan untuk bergantian sholat jamaah, digunakan sholat dulu di rumah itu. Nah, alasannya kemudian di dalam hatinya Salabah itu ingin minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta doa, ya Rasulullah, doakan saya kalau nanti saya miskin. Maaf ya, kalau nanti saya sudah tidak miskin, bukan ya, kalau saya sudah tidak miskin, nanti saya kaya, saya akan melaksanakan sholat jamaah dengan tenang. Kemudian Rasulullah menjawab, dari Salabah, seumpama saya berdoa, nanti khawatir ya, setelah kamu kaya, nanti kamu bisa bernikmat. Kemudian itu dilakukan lagi, kedua kali lagi ya. Diberitahu kembali, Salabah, kalau kamu miskin, kan bersyukur itu lebih baik. Nanti saya khawatir kamu nanti kalau sudah kaya sudah dikubur di nikmat. Kemudian karena belum tak di hatinya ini menjadi kaya, Salabah yakin kalau berdoa nanti menjadi kaya pasti kaya. Kemudian Salabah memberanikan diri minta doa kepada Nabi Muhammad dan Salabah berjanji, ya Rasulullah, tolong doakan saya dan saya nanti kalau saya kaya, nanti saya berjanji akan melaksanakan ibadah yang lebih baik lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Rasulullah tidak bisa menolak, ya tidak bisa menolak dari permintaan Salabah sehingga Rasulullah itu mendoakan. Setelah didoakan, tidak hanya doa, tapi Rasulullah memberikan seekor kambing yang gunting. Apa gunting? Meteng. Setelah itu, setelah didoakan, diberikan kambing, Salabah yang pulang dengan hati yang senang, gitu. Yakin pasti doa Rasulullah pasti terkabul. Akhirnya yang dilakukan kemudian dalam hitungan beberapa bulan, kemudian tahun, kambingnya itu cepat sekali beranak pinak sehingga Salabah itu menjadi kaya. Karena kaya, Salabah itu tidak lagi melaksanakan sholat. Kenapa? Karena repot dengan hartanya. Tidak lagi melaksanakan sholat jamaah, apalagi sholat Jumat. Karena repot hartanya, saking akeh bisnis, saking banyak itu dia repot dengan kekayaannya. Nah itu adalah cerita. Nah, nanti lebih banyaknya ya itu kalian bisa baca di LKPD. Tapi di LKPD ambil di sumber belajar sudah saya siapkan. Kemudian di laptop videonya sudah saya siapkan. Nah sekarang silahkan membentuk kelompok belajar. Silahkan membentuk kelompok diskusi ya. Silahkan silakan. Ya.
berhadapan Pak, berhadapan Pak, silakan berhadapan. Seperti itu berhadapan. Ya silakan dibaca ya. Setelah itu dirumuskan, dalam rumusan masalah itu dipecahkan. Oke. Dibaca dulu, dibaca dulu. Kemudian ketua kelompoknya silakan maju depan. Boleh dulu. Itu silakan bisa di situ kalian mengamati video. Dia dibaca temannya. Ya silakan. Ya saya mati ya. Caranya silakan. Ayo Pak dibaca Pak. Ya, saya mati. Karena ya, kalau tidak selesai, bisa silakan kembali ke saya. Kira-kira ada yang ditanyakan dari setelah membaca, kira-kira ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Ya jangan lupa nama anggota kelompok di sini. Ya, nanti kalau sudah selesai silakan ya, silakan angkat tangan. Nanti yang sudah siap silakan ajukan tangan ya, bisa maju. Mulai, sudah paham? Ada yang ditanyakan? Dari kelompok sini ada yang ditanyakan? Kelompok sini ada yang ditanyakan? Kelompok sini? Kira-kira mudah atau sulit rumusan masalahnya? Ya. Alhamdulillah, silakan, silakan. Ya, yang sudah selesai, yang sudah siap bisa maju. Sudah siap ya? Nah, kalau tidak silakan maju depan. Ayo Mas. Nah, keras Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selamat dari murka Allah. Apa yang terdapat diambil dari kisah Salabah, selalu beribadah baik dan sempit maupun lapar, selalu syukur nikmat terhadap apa yang dikaruniai Allah, dari sifat takabur dan kibir, beribadah hanya karena Allah dan selalu menepati janji serta taat kepada Allah. Apa perilaku tercela yang harus kamu hindari setelah membaca kisah Salabah? Sibuk dengan harganya, beli, sombong, tidak mau zakat dan meninggalkan salat jamaah. Apa akibatnya jika kalian berperilaku akan mendapat kepadanya Allah di akhirat kelak? Kira-kira ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Kalau sudah silakan. Kalau selanjutnya silakan maju. Sini Pak. Biar dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perilaku salah ketika miskin rajin melaksanakan sholat jamaah? Mengapa salahkah ingin didoakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang kaya karena salahkah ingin senang ketika melaksanakan sholat jamaah dan tidak tergesa-gesa untuk bergantian baju dengan istrinya. Bagaimana sikap salahkah setelah menjadi kaya raya, sibuk mengurus harta dan melakukan sholat berjamaah? Bagaimana sikap salahkah terhadap orang yang meminta jawab kepadanya, menolak dan menganggap itu seperti permintaan upati? Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya salahkah setelah menjadi kaya raya? Seharusnya salahkah menempati janjinya yang telah diuruskan sehingga menjadi orang yang selamat dari murka Allah. Nikmat apa yang dapat diambil dari kisah Salabah? Selalu beribadah baik ketika sempit maupun di lapang, selalu syukur nikmat terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari sifat takabur dan kikir, beribadah banyak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perilaku tercela yang harus kamu hindari setelah membaca kisah Salabah? Kumpul hikmat, tidak mau berzakat dan meninggalkan sholat jamaah. Apa akibat jika kalian berperilaku seperti Salabah? Akan mendapat murka dan siksa Allah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jelas ya? Jelas? Ada yang menanyakan? Ada yang menanggapi? Silakan duduk. Kelompok selanjutnya, Sifat silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perilaku Salabah ketika miskin rajin melaksanakan sholat jamaah? Mengapa Salabah ingin didoakan Rasulullah menjadi orang kaya? Karena ia berjanji akan lebih baik lagi menghadap ibadahnya ketika sholat bisa menjadi tenang, tidak tergesa-gesa pulang setelah sholat. Bagaimana sikap Salabah setelah menjadi orang kaya? Lupa dengan
Kira-kira ada yang mau menanggapi jawaban dari Pak Ipa? Sudah paham ya? Ada yang tanyakan? Silakan. Alhamdulillah ya, dari rumusan masalah yang saya sampaikan kalian sudah bisa menjawabnya, berarti saya anggap kalian itu sudah memahami dari materi ini, kalian sudah berhasil. Saya kira kalian sudah bisa memahami dengan baik. Berarti pelajaran hari ini saya anggap sudah berhasil dilaksanakan. Kira-kira kalau dihubungkan dengan masa sekarang, kan masa laba itu kan masa dulu. Kira-kira kalau di masa sekarang sifat sak laba ya dihubungkan dengan masa sekarang itu bagaimana contohnya? Siapa yang bisa mencontohkan kira-kira? Enggak apa-apa awal. Kira-kira ada yang bisa, ya, yang bisa menghubungkan salaba kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang sifat seperti salaba itu bagaimana contohnya? Contohnya adalah contoh kecil ini, contoh kecil orang yang sehat tapi tidak mau berubah. Jadi contoh buruk nikmat. Kemudian orang yang mempunyai banyak uang tidak mau berubah. Nah, contoh yang paling fenomenal, paling terkenal itu contoh seperti para DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, itu dulunya sebelum jadi DPR, dia itu meminta-minta kepada rakyat dukungan agar dipilih. Kalau dipilih nanti berjanji akan mengaspirasikan aspirasi rakyat. Ternyata setelah terpilih, ternyata dia lupa dengan janjinya. Kemudian padahal gajinya sudah besar, sudah cukup, dia masih kurang. Dia sibuk menambah penghasilannya dengan cara korupsi. Itu adalah contoh kalau dihubungkan dengan dunia dulu salaba dan dihubungkan dengan dunia sekarang, itu adalah contohnya para koruptor yang selalu tidak puas dengan apa yang telah dihasilkannya, sehingga dia terlupa, sehingga mempunyai sifat gubernur. Sudah paham ya? Saya kira pelajaran bisa diakhiri ya. Sebelum diakhiri nanti ya saya ingatkan tugas di LKPD itu ada tugas pribadi, nanti dikerjakan di rumah ya. Ini sudah ya. Di LKPD itu dikerjakan. Kemudian kalau selesai, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.